Saya ingin mengucapkan shalom buat semua jemaat yang beribadah di tempat ini secara onsite dan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Hari ini adalah hari Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita semua. Amin. Bersama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau persiapkan hidup kita. Berikan tempat yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia telah melakukan yang terbaik buat setiap kita. Dengan kerendahan hatinya Dia boleh mati di kayu salib. Dengan kasihnya Dia boleh mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Tiada lain dan tiada bukan untuk menyelamatkan setiap kita, anak-anak yang dikasihinya. Bahkan Dia mengasihi setiap kita lebih dari yang mengasihi dirinya sendiri. Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah ada habisnya. Dan kami tidak tahu dengan apa kami dapat membalas setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tapi inilah Tuhan, setiap kami, Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh bersyukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini bersama dengan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami. Ini ungkapan setiap hati kami Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Kau Bapa kami yang mulia.
yang mulia, yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Thank you. Mari sama-sama kita angkat suara kita, angkat tangan-Mu, sembah Dia, katakan, Kau Allah yang setia, Allah yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, buat setiap kasih-Mu, buat pengampunan-Mu atas hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat suara-Mu, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa
Dengan apa kami? Ya segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sama-sama lagi lebih akan Dia. Dan syukur kami, dengan segala hormat kami, dengan segala pengagungan kami Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, oh, selamanya, selama-lamanya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, selamanya, selamanya kami muliakan Engkau, selamanya kami besarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan.
atas jemaatmu di tempat ini Bapa. Kami percaya kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap angkat tanganmu. Katakan tiada satu. Tiada satu pun yang luput dari tata kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi nyatakan tiada satu pun yang luput dari tata kasih-Mu yang. Mari kita proklamasikan ini. Bagi segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari sama-sama dengan imanmu, angkat suaramu, katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Gajah mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan maka jiwaku pun, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal, sempurna dan agung, Engkaulah layak-Mu. Segala pujian Yesus Kristus, mulia dan berkorban bagiku. Maka katakan maka jiwaku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus. Yes Lord. Rasamu, anugerah karya-Mu. Yesus Kristus. Kita ambil waktu kita sejenak. Biar Allah ini menjadi satu perenungan bagi kita, bahwa hanya ada satu Raja yang kekal, yang layak terima segala pujian, yaitu Yesus Kristus, Allah kita.
terima kasih. Biarlah ini menjadi suatu pernyataan iman kami, bahwa Engkau adalah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, untuk selamanya, sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya di tempat ini sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, amin. Mungkin bisa kasih tos kanan kiri, tapi dari jauh aja. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa yang diberkati Tuhan di tempat ini hari ini, yang di rumah diberkati Tuhan, amin. Kita percaya kita diberkati Tuhan karena Allah kita, Dia telah bangkit bagi kita. Dia kalahkan maut dan Dia tebus setiap dosa kita, amin. Maka kita boleh bersorak-sorai bagi Dia. Sama-sama tepuk tangan bagi Dia. Lebih keras lagi bagi Dia, Allah kita.
bersorak bagimu Yesus. Karena Engkau Allah kami, karena Engkau Raja kami yang kudus. Mari sama-sama katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan kita. Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama suarakan, agung dan perkasa. Ya Allah kita berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, katakan tempat perlindungan. Ya kubu pertahanan. Yes, Yesus Tuhan. Sama-sama bersorak-sorai, katakan bersorak, bersorak. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah bersorak, bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat, tempat berlindungan. Dia kubu pertahanan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang di rumah juga boleh mempersiapkan scan barcode-nya untuk membarcode lewat barcode yang gereja punya di pelayanan berbayar. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat setiap kasih setia, buat kebaikan atas setiap kehidupan kami, yang menjadikan tempat perlindungan buat setiap kami. Saja Tuhan, kami memberikan persembahan kami, biar semua yang kami berikan Tuhan hanya untuk kebesaran, kemuliaan, dan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu boleh ditinggikan, dimuliakan. Kami percaya Tuhan Kau akan mengganti apa yang setiap kami berikan. Kau membalasnya Tuhan dengan berlipat kali ganda, sehingga di dalamnya Tuhan nama-Mu boleh dimuliakan untuk selamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, hanya karena kemurahan-Mu. Meskipun kadang aku terjatuh, tak pernah lelah
Tuhan yang ada di tempat ini boleh bangkit berdiri bersama-sama. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajah kami Tuhan, terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, tapi ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kemurahan. Sama katakan, katakan bagimu Tuhan, Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh biar Tuhan bekerja atas hidupmu. Terima kasih Yesus, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau bagiku. Bapak terima kasih buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya ada yang Engkau mau lakukan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Lihat
anugerah-Mu hari ini kami boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Engkau bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Engkau menyatakan bahwa maut tidak bisa menahan Engkau lebih lama. Engkau keluar sebagai pemenang. Kami bersyukur hari ini kami ada dalam rumah-Mu untuk memperingati kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, pesan Paskah bagi kami. Berikan hikmat, kemampuan untuk bisa mengerti dan memahami, agar kami bisa menerapkan dalam hidup kami sehari-hari sebagai orang yang mengalami dampak dari kebangkitan Kristus. Setiap kami yang mengalami dampak dari Paskah, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih ada perjamuan kudus ya. Karena ini adalah minggu yang pertama. Alkitab katakan setiap kali kamu mengingat akan aku. Jadi kita buat perjamuan kudus ini adalah seharusnya menurut saya itu setiap ibadah. Bukan sebulan sekali kita ingat pengorbanan Tuhan dan Yesus. Kalau bisa setiap minggu, bahkan kalau bisa setiap hari. Dan itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi setiap kali hidup kita, kalau kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, itu akan membuat kita kuat dalam menjalani hidup ini. Kita menyatu ya dengan pemahaman pengertian bagaimana Yesus sudah berkorban mati buat saudara dan saya. Itu akan membuat saudara on fire ya, berapi-api, menyala-nyala dalam kita mengiring Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu saya kasih tema khotbah saya, makna Paskah bagi kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Paskah bagi orang Yahudi, Paskah pertama itu terjadi di Mesir, ya. Ya, jadi kalau orang Yahudi memperingati Paskah itu mereka memperingati Allah membebaskan mereka, ya, membebaskan orang Yahudi dari penindasan orang Mesir. Ditandai dengan anak domba, ya, darah anak domba yang diolesi di ambang pintu dan cenang pintu. Dan ketika malaikat maut hendak memasuki setiap rumah dan ketika melihat ada tanda darah, ya, maka malaikat maut itu akan belok melewati. Ya, makanya Paskah itu artinya Passover, melewati. Jadi maksud melewati itu artinya melewati rumah-rumah orang Israel, orang-orang Ibrani pada waktu itu, karena ada tanda darah, ya. Nah, itulah awalnya Paskah. Paskah pertama itu memperingati di mana malaikat maut ya melewati setiap rumah yang ada tanda darah sehingga tidak ada terjadi kematian anak sulung, ya. Nah, kalau Paskah bagi kita sebagai orang Kristen adalah kita memperingati kebangkitan Kristus dari kematian Yesus yang mengalahkan kematian kekal selama-lamanya. Jadi maknanya sama saudaraku yang dalam Tuhan, ya. Nah, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan 4. Sebab yang sangat penting telah kukatakan kepadamu, sebab apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kita melihat kata sesuai dengan kitab suci itu mengacu kepada kitab perjanjian lama, sudah menubuatkan bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Maka Paulus menekankan sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga. Betulkah Yesus dikuburkan atau Yesus mati lalu dikuburkan 3 hari bangkit? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebab ada orang menghitungnya begini, Jumat, Sabtu, Minggu, oh nggak sampai 3 hari ya. Nah
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sedikit kita harus mengerti cara orang Yahudi ya dalam perhitungan hari itu dimulai matahari terbenam. Kalau kita hitung hari itu kan mulai jam 12 malam. 12 malam begitu lewat 1 menit, nah itulah mulai satu hari. Lalu satu hari sampai jam 12 itu satu hari, kita anggap satu hari. Tapi kalau orang Yahudi, orang Israel menghitung satu hari itu dimulai jam 6 sore. Artinya ketika matahari terbenam sampai matahari terbenam itu dianggap satu hari. Nah kita tahu Yesus kan matinya hari Jumat jam 3 ya. Nah dari hari Jumat jam 3 sebelum sampai jam 6 sore ya itu dianggap satu hari. Begitu masuk hari Sabtu sampai Sabtu sore 2 hari. Lalu dari jam 6 sore sampai hari Minggu Yesus bangkitkan Minggu pagi kan saudara. Sudah dianggap satu hari jadi 3 hari ya. Jadi pemahamannya sederhana. Jadi kalau orang mengatakan Yesus itu bukan Jumat Agung, harusnya Rabu Agung ya, kita bisa mengcounternya dan bisa kita mendapatkan pemahamannya tidak demikian. Jadi perhitungan itu bukan dihitung 1 kali 24 jam ya. Pemahaman orang Yahudi menghitung hari itu ketika mulai dari jam 6 sore ya sampai jam 6 sore lagi satu hari. Nah, kematian Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih, dimulai jam 3. Sudah hitung satu hari, karena sudah memasuki hari Jumat kan. Walaupun hari Jumat mulai dari jam 6 sore, ya, sampai Sabtu jam 6 sore. Nah, sebelum sampai hari Sabtu jam 6 sore, Yesus sudah mati, dianggap satu hari. Jadi cara perhitungan seperti itu. Jumat satu hari, Sabtu satu hari, memasuki hari Minggu, itu juga dianggap satu hari. Ya, sekalipun tidak sampai Minggu jam 6 sore, tapi karena sudah memasuki hari Minggu dianggap satu hari, walaupun matinya tidak persis sampai jam 6 sore, ya, tetapi tetap dianggap satu hari. Jadi pemahamannya seperti itu, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat mengapa berita kematian dan kebangkitan Kristus atau berita Paskah ini dikatakan sangat amat penting. Ya, saudaraku yang kasih, karena seluruh dasar iman Kristen itu terletak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, ini dasar iman kita loh saudara ya. Nah, kalau kita tidak memahami ya dasar iman kita kematian, kebangkitan Yesus, kita nggak paham. Kita nggak mendalami kenapa Yesus harus mati, lalu dia bukan hanya mati tapi bangkit. Saudara, maka dasar fondasi iman kekristenan kita pasti lemah. Nah, mau nggak mau saudara harus belajar untuk mendalami makna kematian Tuhan Yesus dan sekaligus kebangkitannya. Jadi dengan perkataan lain, kalau saudara ingin fondasi iman Kristen saudara kuat, ya, saudara harus betul-betul memahami 7 sabda Tuhan Yesus itu. 7 makna sabda Tuhan Yesus di atas kayu salib yang berbicara tentang pengorbanan kematiannya, sampai saudara betul-betul memahami betapa hebatnya, luar biasanya cinta kasihnya kepada saudara dan saya. Dia bukan hanya mati tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan kematian. Itulah iman Kristen yang sesungguhnya. Fondasi kita akan kuat, kokoh, berdiri di atas fondasi yang kuat kalau kita memahami pemahaman kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, Paulus katakan ya ini sangat penting, ya bukan sekedar penting tapi sangat penting. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, Paulus berkata jika Kristus katakanlah dia mati, ya, dia mati sebagai pahlawan untuk membela orang-orang berdosa sampai dia tidak berdosa dijadikan dosa, kan seperti seorang pahlawan. Seorang pahlawan membela negara, dia rela mati, saudara. Ya, nah Yesus rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi apa artinya kalau dia mati lalu nggak bangkit? Ya, itu sebabnya Rasul Paulus katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semua
pemberitaan Injil. Saudara aku kekasih, sia-sia orang dengarkan firman Tuhan, sia-sia jerih payah kita, ibadah kita, saudara aku kekasih, dalam pengharapan kita, sia-sia. Kenapa? Kita tetap hidup dalam dosa. Karena Yesus mati untuk manusia yang berdosa, tapi setelah mati dia nggak bangkit, dia nggak menang. Artinya apa? Sia-sia, manusia tetap hidup dalam dosa. Nah ini hebatnya kenapa kebangkitan Kristus itu, saudara, itu begitu luar biasa hari Paskah ini. Semua orang Kristen harus memahami makna daripada Paskah ini. Oleh karena Yesus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Berita Injil yang disampaikan tidak sia-sia. Jerih payah kita, ibadah kita, pengorbanan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Ya, malang banget. Kenapa? Ya, mengagungkan, menyembah, mendewakan orang yang mati. Ya, dia mati tapi dia nggak bangkit. Kita menyembah orang yang sudah mati, Yesus yang mati, dia nggak bisa dengar doa kita. Pujian kita dia nggak bisa dengar. Jadi malang banget, sia-sia banget. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang mati, dia nggak bisa dengar doa kita, dia tidak bisa menjawab doa kita. Ya, kita memuja orang yang menebus dosa kita, tapi dianya sendiri nggak bangkit. Bagaimana? Mana mungkin kita bisa bangkit, dia sendiri aja tidak bisa bangkit. Nah disitulah kita bisa melihat perbedaan iman Kristen dengan iman agama-agama lain. Ya, mereka juga punya iman, ya, mengimani nabi-nabi mereka. Tapi ada nggak satu nabi mereka yang sudah mati lalu bangkit? Nggak ada. Hanya Yesus Kristus. Ini adalah kebanggaan kita. Sebagai orang percaya, kalau kita mengerti dan memahami dan mendalami, ya kenapa? Kematian Kristus Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan dosa. Lalu dia mati dikuburkan, hari ketika dia bangkit. Itu menandakan bahwa tidak ada satu kematian maut yang bisa menahan dia. Jadi lewat kebangkitan Kristus kita tidak sia-sia. Ya, maka akan ada kebangkitan juga di antara orang mati. Karena Yesus sendiri sudah membuktikan bahwa kematian hanya menahan dia 3 hari. Lalu dia bangkit. Siapa yang membangkitkan Kristus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Ya, yang pertama Allah Bapa. Saudara melihat dalam Galatia 1 ayat 1. Yang kedua, Kristus sendiri membangkitkan dirinya. Yang ketiga, Roh Kudus. Jadi, saudaraku yang kasih, Allah Tritunggal yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, coba kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11. Dan ini sangat berkaitan dengan hidup saudara dan saya hari ini. Maka saya perlu bacakan. Jika roh dia, ayat ini berkata jika roh dia, apa maksudnya? Jika Roh Kudus itu yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Nah kita lihat. Jadi Roh Kudus juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus bangkit dari kematian, bukan hanya Allah Bapa, bukan hanya Allah Anak, tapi Allah Roh Kudus. Nah sekarang Roh Kudus itu tinggal di mana? Diam di dalam kita. Roh Kudus yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sekarang Roh Kudus yang sama diam di dalam kamu, diam di dalam kita. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ini ayat ini adalah jaminan bahwa orang yang mati di dalam Yesus Kristus pasti bangkit. Ya, karena Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Maka tidak ada lagi kematian yang bisa menahan orang percaya kalau sudah mati nggak bangkit-bangkit. Hanya iman Kristen yang bisa memberikan jaminan yang pasti dan jelas kepada kita, sehingga kita bisa memahami dan mengerti, oh berarti tidak ada lagi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus itu mati selama-lamanya. Ya, ini jaminan saudara. Ya, nah sekarang kita berandai-andai, Yesus mati secara fisik saja, mati beneran ini,
tubuhnya mati dikuburkan, bisa dibangkitkan. Apalagi harapanmu. Kalau harapanmu mati, masa Roh Kudus ada dalam dirimu kamu nggak bisa bangkit? Makanya tidak boleh ada orang percaya yang putus asa, putus harapan. Aduh Pak, Bapak nggak tahu masalah saya begitu berat, tantangannya begitu berat. Saya ini putus asa dalam menjalani hidup ini, putus harap, mengharapkan sesuatu yang secara logika, secara akal sehat tidak bisa diharapkan. Nah saudara ingat, kebangkitan Kristus itu, siapa yang membangkitkan Kristus? Roh Kudus. Nah sekarang Roh Kudus yang sama yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu, sekarang ini Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia diam di dalam kita. Berdasarkan Roma 8 ayat 11. Berarti di dalam kita ada roh kebangkitan. Ada benih kebangkitan. Ada spirit kebangkitan. Jadi masalah apa yang tidak bisa membuat kita bangkit? Engkau boleh 7 kali jatuh, engkau pasti bangkit kalau kamu sadar ada Roh Kudus yang dalam dirimu. Makanya kita tidak boleh jatuh sampai tergeletak, enggak bangkit-bangkit. Ya. Nah, itu pemahamannya, maksudnya seperti itu. Ya. Kalau orang mati beneran aja dibangkitkan kok, apalagi cuman mati harapan, mati cita-cita. Bangkit, Saudara. Saudara punya harapan apa dalam hidup ini? Bangkit, saudaraku yang sedang Tuhan. Ya, selalu ada harapan melalui kebangkitan Kristus. Di situ, saudara, itu menjadi satu pelajaran yang sangat luar biasa untuk saudara dan saya dalami dan pahami dan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, yang ketiga, mengapa Yesus dikatakan yang sulung, yang pertama dari antara orang yang bangkit, saudara? Ya, nah, saudara, aku ingin kasih kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang sulung itu arti yang pertama, anak sulung itu anak pertama. Yang sulung dari orang-orang yang telah mati. Kenapa Yesus dikatakan yang sulung dari antara orang-orang yang pernah mati dan bangkit? Padahal kalau saudara baca Alkitab, ada begitu banyak orang-orang yang sudah mati bangkit sebelum Yesus bangkit. Tetapi kenapa Yesus disebut yang sulung? Nah jawabannya ada dua. Pertama, karena orang-orang yang pernah mati dan bangkit sebelum Yesus bangkit, mereka sudah bangkit lalu mati lagi. Gitu. Jadi maksudnya dia bangkit tapi mati lagi, saudara, sebelum Yesus mati dan bangkit ya. Artinya dia bangkit, dia hidup, dia nggak hidup selama-lamanya, dia mati lagi. Kalau Yesus mati, dia hari ketiga dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya, maka Yesus dikatakan ini orang yang pertama, yang sulung. Bangkit dari antara orang-orang mati yang pernah bangkit. Ya. Nah, Yesus mati, bangkit, dia hidup selama-lamanya. Alasan inilah mengapa Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang pertama atau yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, nah kita lihat contoh-contoh orang yang mati dan bangkit. Ya, sebelum Kristus bangkit. Dia mati, bangkit lagi, lalu mati lagi. Saudara, siapa dia? Anak janda di Sarfat. Dia pernah dibangkitkan oleh Elia. Artinya kan memang ada sebelum Yesus bangkit dari kematian, ada orang juga pernah bangkit, saudara. Ya, anak janda di Sarfat. Yang kedua, anak perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Elisa. Ternyata juga ada orang mati yang pernah dibangkitkan, loh saudara. Ya. Tapi setelah dibangkitkan, lewati proses perjalanan hidup, mereka mati lagi. Ya. Kapan mereka akan hidup selama-lamanya? Tunggu Yesus bangkit. Jadi Yesus dianggap yang sulung. Sebelum Yesus mati dan bangkit, orang yang mati, bangkit akan mati lagi, saudara. Yang ketiga, mayat yang terkena tulang Elisa. Mayat yang kena tulang Elisa aja bisa bangkit, saudara.
betapa hebatnya tulang Elisa itu ya. Anak Yairus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ya, waktu mati dibangkitkan Yesus. Setelah itu dia mati lagi, saudara. Kenapa? Karena Yesus belum bangkit. Dia belum mati dan bangkit. Jadi ukuran, tolak ukurnya Yesus harus mati dan bangkit dulu. Ya, sebelum Yesus mati dan bangkit, orang yang mati dan bangkit pasti mati lagi. Ya. Nah, saudara, Lazarus, anak muda, anak janda di Nain dibangkitkan juga oleh Yesus. Demikian juga Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Bahkan mayat-mayat orang kudus yang bangkit pada waktu Yesus mati. Ya. Waktu Yesus mati, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu kuburan-kuburan Yesus bangkit, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, jadi kita melihat bahwa tolak ukurnya adalah kebangkitan Kristus. Paskah. Dia bangkit dari maut. Darah kita kasih dalam Tuhan. Yang keempat, kita akan belajar apa artinya Paskah atau kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya. Yang pertama yang akan kita belajar, melalui kebangkitan Kristus kita diberi kemenangan. Ya, kemenangan yang pertama itu menang atas maut. Ya, coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Perhatikan, dosa, sengat maut ialah dosa. Terus kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lalu ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi bersyukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah, bukan akan ya, yang sudah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi lewat ayat ini kita bisa simpulkan di dalam hidup kita ada spirit kemenangan, ada benih kemenangan. Menang atas maut dan menang atas iblis. Jadi kita melihat ayat ini berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, musuh terakhir hidup manusia yang paling ditakuti itu kematian. Makanya orang takut mati dengan adanya pandemi ini. Orang takut mati. Dengan berbagai cara orang kalau bisa menghindari kematian. Saudara pakai masker kan takut mati juga kan saudara. Saudara suntik vaksin takut mati kan saudara. Saudara yang bilang, oh saya nggak takut. Udahlah, buka aja masker, jalan kemana-mana. Kerumunan. Saudara di rumah terus kan, itu menunjukkan saudara takut mati. Jadi mah musuh manusia yang terakhir adalah maut. Yang paling ditakuti. Dan musuh terakhir manusia, maut, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Makanya Rasul Paulus bertanya, hai maut, kematian yang membuat manusia mati kekal selama-lamanya, di manakah kemenanganmu? Kamu gak bisa menang lagi. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, yang menyebabkan manusia mati itu karena dosa. Dosa sudah dikalahkan lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia sudah menang. Dia berkata, sudah selesai. Setelah itu dia mati, dikuburkan. Lalu dia bangkit, menunjukkan bahwa dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Artinya kemenangan mutlak. Makanya Paulus sepertinya mengejek, hai maut yang ditakuti oleh manusia, yang menjadi musuh yang menakutkan oleh manusia, yang di pekerjaannya adalah iblis untuk membawa manusia masuk ke dalam kematian. Di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Ini ngejek sebenarnya. Lewat kebangkitan Kristus,
Mana semangatmu, mana ini kekuatanmu? Sudah bangkit. Nggak ada yang bisa mengalahkan kebangkitan Kristus. Nah, itu maksudnya saudara ya. Jadi lewat ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita. Sebab di dalam ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi siapa yang memberikan kita kemenangan? Bukan kita. Lewat kebangkitan Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mengalami kuasa Paskah, yang mengalami kuasa kebangkitan, dikatakan kita sudah diberi kemenangan. Makanya kalau saudara mati kapanpun, saudara pasti bangkit. Kenapa? Maut sudah dikalahkan. Ya, itu maksudnya. Inilah pengharapan kita, inilah sukacita kita, inilah iman kita. Inilah sorak-sorai kita, inilah semangat kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan. Apapun persoalan, satu waktu mungkin kita bisa mati karena berbagai sebab. Tapi kematian itu tidak bisa menahan kita lebih lama. Saudaraku yang dalam Tuhan. Akan ada kebangkitan, itu maksudnya. Yang kedua, kita menang atas iblis. Yang melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, ia telah melucuti, Kolose pasal 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Kata pemerintah dan penguasa-penguasa ini, ya, ini menunjukkan kepada tipu muslihat iblis. Ini adalah pekerjaan iblis. Jadi iblis itu punya penguasa, punya pemerintah. Jadi ini menunjuk kepada iblis, saudaraku yang kekasih. Ia telah melucuti iblis, sudah mengalahkan iblis dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus ketika dia bangkit dari kematian menunjukkan kemenangan atas iblis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 kalau nggak salah. Ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya. Jadi melalui salib Kristus, melalui kebangkitan Yesus, telah membuat iblis tidak berdaya. Dan aku yang kasih dalam Tuhan. Jadi iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu lewat kebangkitan Kristus. Jadi iblis hari ini tidak bisa menyerang kita secara frontal. Dia tidak bisa menyerang orang Kristen yang punya Roh Kudus, yang punya Kristus dalam hidupnya, yang sungguh-sungguh. Dia nggak bisa menyerang kita secara langsung. Saudara mesti tahu kenapa? Karena dia sudah dikalahkan. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi iblis masih diberi kesempatan. Iblis masih diberi kesempatan untuk menipu manusia. Kalau manusia bisa ditipu. Ya. Kerja iblis kan menakut-nakuti, menggoda, saudara aku yang kekasih, ya, dengan tipu muslihatnya. Nah, kita diberi senjata, perlengkapan senjata. Yang pertama Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kita, menuntun kita. Yang kedua kita diberikan firman. Maka setiap orang Kristen mesti baca firman. Firman Tuhan itu senjata. Seperti Yesus ketika menghadap iblis di padang gurun, Roh Kudus memimpin Yesus masuk ke padang gurun. Ketemu dengan iblis di padang gurun. Iblis ingin mencobai, ingin menjatuhkan Yesus. Yesus menggunakan firman. Senjata daripada Yesus itu firman. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus harus juga punya firman. Di mana firmannya? Di mulutnya. Jadi ketika Yesus dicobai iblis, Yesus ngomong apa? Ada tertulis, maksudnya ada firman. Ya saudara yang mengalami Paskah, mengalami kebangkitan Kristus, harus ada firman di dalam hati kita. Ketika ada masalah persoalan, hati ini keluar firman. Dalam hati terpancar keluarnya firman. Ya bukan dalam hati kita, kalau di dalam hati kita penuh dengan firman, begitu ada tekanan masalah persoalan yang datang,
keluarnya firman. Tapi kalau hati saudara penuh dengan kepahitan, dendam, sakit hati, begitu ada ketekanan masalah persoalan yang datang, begitu keluar dari mulut saudara, pasti umpatan, cacian, makian. Segala macam binatang keluar dari mulut kita. Jadi mulut kita yang keluar, ya, itu menggambarkan hati kita. Kalau hatimu penuh dengan firman, saudara aku kekasih dalam Tuhan, itu keluarnya pujian, itu keluarnya pengagungan kepada Tuhan, keluarnya firman. Nah Tuhan beri kita senjata untuk menghadap tipu muslihat iblis. Iblis sudah dikalahkan, ingat ya, dia tidak bisa menyerang orang Kristen secara frontal, maka kita nggak perlu takut. Tapi saudara mesti hati-hati, kerjanya iblis, modusnya sekarang itu cuman tipu muslihat. Dia nipu-nipu orang Kristen. Saudara aku ingat, jangan mau tertipu. Nah supaya tidak tertipu, saudara harus punya firman. Jadi apapun, saudara harus kembali ke firman. Apapun kata dunia, saudara harus, firman Tuhan ngomong apa? Ya. Jadi tolak ukur kita adalah firman. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Nah itulah senjata kita. Roh Kudus, setiap orang Kristen, hari ini saudara ada di sini, saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus itu setiap hari itu kerjanya itu memimpin saudara, membimbing, menuntun perjalanan hidup saudara sesuai dengan firman-Nya. Roh Kudus tidak pernah membawa kita keluar dari kebenaran firman. Rel firman Tuhan itu seperti rel. Roh Kudus tidak pernah membawa kita menyimpang dari firman. Kalau saudara hidup keluar menyimpang dari firman, itu pasti bukan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita hidup sesuai dengan firman. Ya. Lalu kalau misalnya ada iblis menyerang kita, firman itu akan keluar. Ya, karena Roh Kudus akan membawa kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, senjata kita seperti Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika dia dicobai, dia digodai untuk makan, untuk menjadikan roti, menjadikan batu jadi roti. Yesus lagi berpuasa selama 40 hari kan lapar. Iblis tahu ini lagi lapar nih. Ya. Jadi kalau diuji soal makanan ini kena ini, pasti jatuh Yesus kira-kira gitu kan. Nah ketika Yesus ditantang oleh iblis, coba jadikan dong, kamu kan anak Allah kan, coba jadikan batu ini jadi roti, kamu lagi lapar, kamu pasti pengen makan kan. Nah saudara, Yesus bilang apa? Oh, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa makna perkataan Tuhan Yesus ini? Perkataan maknanya sampai hari ini saudara mesti sadar. Hidup kita bukan hanya terdiri makanan jasmani saja. Kalau zaman dahulu makanan utamanya kan, makanan pokoknya kan roti. Kalau kita konteks kita di Indonesia, makanan padat kita, makanan utama kita kan nasi. Ya. Manusia hidup bukan dari nasi saja, tapi dari setiap firman. Nah, jadi makna perkataan Tuhan Yesus, hidup kita ada dua makanan. Makanan pertama tiap hari kita makan itu makanan nasi dan sebagainya, pokoknya makan makanan jasmani. Makanan rohani kita itu firman. Nah kalau orang Kristen tidak makan firman, nggak pernah baca Alkitab, ke gereja juga nggak bawa Alkitab, ya. Alkitab sekarang mudah didapatkan, ada di aplikasi, cuma ditenteng di genggaman tangan, saudara bisa baca kapanpun dimanapun. Saudara nggak pernah mau baca firman, tidak pernah mau merenungkan firman. Ini merupakan makanan rohani kita. Gunanya apa? Gunanya untuk melawan serangan iblis. Nah kalau saudara tidak punya makanan rohani, ketika saudara menghadapi godaan dari iblis, saudara lemah. Makanya banyak orang Kristen diombang-ambingkan, bingung dia. Nggak ada pegangan, nggak ada kekuatan. Kenapa? Nggak ada makanan rohani. Yang dipikirkan cuma makanan jasmani aja, ya. Badannya boleh tinggi besar, karena banyak makan, saudara, kasih dalam Tuhan. Tapi rohnya sangat melempem, rohnya sangat lemah. Begitu ada cobaan sedikit,
kepahitan, kecewa, marah, tinggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa lemah? Nggak ada daya tahan tubuh, tidak punya imun. Saudaraku yang kasih Tuhan, maka kita perlu ada imun rohani. Imun rohani kita akan kuat kalau kita makan firman. Maka bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Seperti Yesus, dia merenungkan firman Tuhan ketika dia digoda oleh iblis. Yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. 3 kali Yesus dicobai di padang gurun, 3 kali yang keluar dari mulutnya cuman firman. Nah, Yesus saja dari sisi manusia dia butuh firman. Saudara, kan kita manusia. Kalau Yesus menggunakan firman untuk menyerang balik iblis, loh saudara dan saya masa menggunakan yang lain? Nggak mungkin dong, kita juga harus menggunakan firman. Makanya bacalah firman. Jadi orang Kristen tanpa baca firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, aduh kasihan sekali. Maka kita mesti mendalami firman. Renungkan firman Tuhan, dalami firman Tuhan. Karena itulah senjata saudara. Hidup ini dimanapun kita berada, selalu ada iblis yang ingin menipu kita, menjatuhkan kita, menggoda kita, menakut-nakuti kita. Karena dia sudah dikalahkan, dia tidak bisa menyerang kita secara frontal, dia tidak bisa menyerang kita secara langsung, tapi kerjanya cuma hanya menipu-nipu kita. Kita tidak akan bisa tertipu kalau kita punya firman. Kita akan bisa kuat berdiri tegar karena kita punya firman. Ya, nah saudaraku yang dalam Tuhan, itu sebabnya iblis menyerang kita. Dia tidak bisa menyerang langsung, tapi dia menyerang hati kita supaya kita dendam. Dia menyerang hati kita supaya kita benci, supaya kita kepahitan. Dia nggak bisa nyerang langsung tubuh kita. Saudaraku yang kasih, karena dia sudah dikalahkan, tapi dia bisa menyerang hati kita dan pikiran kita dibikin kacau, dibikin bingung. Nah, kalau saudara tidak punya benih, tidak punya bekal firman Tuhan, saudara akan cari jawaban bukan melalui firman, tapi saudara akan mencari jawaban dengan bertanya sana, tanya situ. Nah, saudara mendapatkan jawaban yang tidak akurat, ya. Tapi kalau saudara punya firman, firman Tuhan adalah jawaban, ya, bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, yang kedua, melalui kebangkitan Kristus, maka orang percaya juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan ayat 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Yesus Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Nah, ini janji ayat ini. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Jadi ada kebangkitan tubuh buat setiap orang yang percaya kepada Yesus kalau dia sudah mati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini dampak daripada kebangkitan Kristus. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus, yang mengalami Paskah, mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupnya, kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Kalau ada saudara-saudara kita meninggal, makanya Paulus berkata, hiburkan seorang terhadap yang lain. Kenapa? Nanti bangkit kok. Ya. Dia mati, meninggalkan kita. Kita sedih. Paulus katakan, udah, sedihnya jangan lama-lama. Ya, nanti ada kebangkitan. Ada harapan, ketemu lagi. Di mana? Di awan-awan. Awan-awan permai, di angkasa. Ayat ini dikatakan dalam ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, kalau umur panjang ya. Kalau Yesus datang kita masih hidup, maksudnya. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Mereka ini siapa? Orang yang bangkit, kebangkitan tubuh ini, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah saudaraku yang kekasih, ya, pengharapan melalui kebangkitan Kristus, lewat Paskah, lewat kebangkitan Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga,
yang akan kita pelajari, hidup ini menjadi penuh harapan melalui Paskah, melalui kebangkitan Kristus. Hidup kita penuh gairah, penuh dengan harapan. Murid-murid mengalami perubahan secara radikal. Ada perubahan total dalam hidup mereka. Petrus adalah salah satu murid penakut, seorang yang sangat penakut. Imannya hancur sampai menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Petrus pun berubah. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani yang luar biasa. Dan kalau saudara mempelajari sejarah, kita menemukan Petrus matinya. Dia pesan, kalau saya mati, biar saya mati disalib dengan cara kaki saya di atas, kepala di bawah. Kok jadi pemberani seperti itu? Kenapa? Setelah mengalami kebangkitan Kristus, dia menyaksikan, dia mengalami, dia melihat. Jadi kebangkitan Kristus ini fakta sejarah. Murid-muridnya kenapa jadi begitu berani? Semua murid-muridnya mati syahid. Yang mati syahid karena memberitakan Injil loh saudara. Bukan mati syahid yang ada di sana pakai bom. Ya itu penakut saudara. Ya, mematikan orang dengan cara bunuh diri. Apa itu? Kalau murid-murid Tuhan Yesus nggak begitu. Dia memberitakan Injil, menggebu-gebu. Ada orang yang mati bangkit lagi dan hidup selama-lamanya. Sehingga dia nggak takut mati. Dibunuh pun oke, disiksa pun oke. Seperti Markus, saudara, dia mati bagi Yesus, ditarik dengan kuda sampai tubuhnya terlepas. Dia nggak takut mati, nggak takut siksaan seperti itu. Kenapa? Mengalami kebangkitan Kristus. Orang jadi berani. Saudaraku yang kekasih ya. Thomas, dia berani mati bagi Yesus, pergi ke India, mati dengan cara ditombak. Enggak lari ketakutan, terbirit-birit enggak. India ngapain? Bukan bawa bom, bawa Injil. Berita kebangkitan Kristus itu. Ada seorang Mesias yang sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Dan dia sudah mati 3 hari, dia bangkit loh. Dia berkobar-kobar. Sampai akhirnya dia dibunuh. Dia disiksa, ditombak. Jadi matinya mati syahid. Mati dalam keadaan memberitakan Injil. Kok gak takut mati? Udah gak takut lagi. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus hidupnya penuh dengan keberanian. Saudara, kita gak perlu takut. Kita tidak perlu cari mati. Dan tidak perlu takut. Kenapa? Karena jaminan hidup kekal selama-lamanya. Karena jaminan kebangkitan tubuh. Kita mati, kita akan bangkit lagi. Ya, itu membuat murid-muridnya begitu luar biasa. Ya, itu sebabnya murid-murid Yesus tidak mungkin mau mati syahid, mau mati konyol, saudara. Ya, kalau mereka tidak benar-benar menyaksikan Yesus bangkit, karena mereka sudah menyaksikan langsung. Yesus sudah bangkit selama 40 hari. Ya, Yesus yang bangkit itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu membuat murid tidak pernah mengalami kegentaran lagi. Mereka tidak takut lagi. Mereka pun akhirnya siap memberitakan Injil. Memberitakan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Itulah Injil. Injil itu cuma 2 kalau di Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus mati untuk dosa-dosa saudara, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Kematian adalah musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Itu loh berita itu yang akan disampaikan oleh para murid-muridnya. Sehingga dia diancam untuk dibunuh pun dia tidak takut. Maka hampir semua murid-muridnya matinya mati syahid. Yohanes matinya digoreng saudara, dipenggorengan dengan minyak yang dipanaskan itu masuk saudara. Memangnya pisang goreng itu Yohanes digoreng. Dia siap. Ya, di Pulau Patmos. Dia udah gak takut mati saudara. Semua murid-murid Tuhan Yesus saudara ketika mengalami kebangkitan, menyaksikan di mana Yesus bangkit, mereka menjadi pemberani semua. Itu ciri-ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus. Bangkitlah saudara. Gak usah takut menghadapi masa depan. Yesus sudah mengalahkan maut. Maut itu yang paling ditakuti pun sudah dikalahkan.
Iblis juga ditakuti oleh setiap manusia. Itu pun sudah ditaklukkan Tuhan Yesus. Dia hanya bisa menggoda, menipu, menakut-nakuti kita. Tapi dia tidak bisa menyerang kita secara frontal. Kenapa? Karena kuasanya sudah ditaklukkan, dikalahkan. Dilucuti kuasanya. Kuasa itu pangkat pemerintah. Itu kan ada pangkat ibarat ya. Orang punya pangkat dicopot. Ya, kalau jenderal itu dicopot pangkatnya oleh presiden, habis dia. Nggak bisa berkuasa lagi, jadi rakyat biasa, nggak dihormati lagi. Nah, iblis punya kuasa, punya, tapi sudah dilucuti. Ya, kuasanya sudah dilucuti pada saat Yesus bangkit dari kematian. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melucuti iblis, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Dan sekarang saudara dan saya memiliki hidup yang penuh harapan. Jadi akhirnya saudara, saya simpulkan sesudah Yesus bangkit, Yesus hidup selama-lamanya. Sekarang dia hidup selama-lamanya. Maka saudara dan saya, hari ini ada, hari esok adalah hari esok yang penuh harapan. Kalau ada harapanmu yang sudah redup dan sudah merasa mati, saudara. Saat Yesus bangkit, Yesus hidup, maka masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Sebab Yesus sudah hidup, enggak ada lagi yang perlu kita takuti, saudara. Ya, sebab Yesus hidup dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Hidup saudara dan saya yang tadinya engkau merasa tidak berarti, sekarang menjadi begitu berarti. Ya, makanya hidup kita ini sangat bermakna, saudara. Makanya jangan menjalani hidup ini tanpa makna. Waduh, sangat indah sekali. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Ya saudara, kita menyembah Tuhan yang hidup. Bukan menyembah hanya seorang pribadi yang pernah berjasa lalu mati nggak bangkit-bangkit. Tapi dia memang betul-betul membuktikan bahwa dia Tuhan. Maut tidak bisa menahan dia lebih lama. Dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Oleh karena dia hidup, saudara dan saya, hidupnya menjadi berarti. Hidup kita penuh dengan pengharapan. Ya, saudara pengasihan dalam Tuhan. Sebab itu maju terus di dalam Tuhan. Jangan jadi kendor. Jangan menjadi putus asa. Jangan membiarkan rohmu redup. Bangkit, menyala-nyala, layani Tuhan, terus bersaksi, terus berjuang dalam hidup ini. Karena Tuhan yang hidup itu, sekarang dia hidup dalam hidupmu. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik jua pun. Amin Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk terima roti dan anggur. Kasih Tuhan, kita nyanyikan nyanyian ini saudara. Ya Tuhan, dia Tuhan, dia telah bangkit dari maut sebab dia Tuhan. Oh dia Tuhan, dia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dia telah bangkit dari maut sebab dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah
katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan. Oh, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan. Oh, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk setiap lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, akan bertekuk lutut menyembah Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lidah, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti kita. Dia Tuhan. Oh, Dia Tuhan. Akan tiba waktunya setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus. Dari mana, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Saudara merindukan tetangga saudara kita, keluarga kita, orang kenalan kita, satu hari kelak mereka akan bertekuk lutut menyembah Yesus adalah Tuhan. Lidah mereka satu hari kelak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka. Hari ini kita masih belum melihat, bahkan Yesus dihujat, dilecehkan, direndahkan, dihina, dicaci maki. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Akan tiba waktunya, akan ada saatnya
bahwa setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau mengerti kebenaran ini, saudara tidak akan pernah berpikir sedikit pun ingin menyangkal Tuhanmu. Apapun masalah persoalan yang kau hadapi di dalam hidup ini, kau tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Dia. Bahkan saya percaya saudara akan menjadi orang yang sangat amat berani mempertahankan iman saudara. Sekalipun saudara diancam, dianiaya, disiksa, saudara akan berkata, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, sekali untuk selama-lamanya. Dalam kondisi apapun kita akan tetap bertekuk lutut menyembah. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada pribadi yang kita sembah, kita tinggikan dan kita agungkan. Mari kita angkat tangan kita berkata, bukankah cawan pengucapan syukur, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Oleh sebab itu mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, akui Dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Raja. Dia pemilik tunggal dalam hidupmu. Telah bangkit dari mati, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, adalah hari yang penuh dengan harapan. Tidak ada yang perlu engkau takuti dalam hidup ini. Dia menjamin seluruh hidup
hidupmu dan seluruh masa depanmu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Yesus hidup sehari. Terima kasih Tuhan. Ada hari esok, sebabnya tidak ada hari esok masa depanmu yang suram. Yang ada masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan, yang hilang gemilang. Hidupmu, hari esokmu tidak ditentukan oleh ramalan ahli ekonomi, ahli politik. Tapi masa depan saudara dan saya ditentukan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang dari kematian itu. Katakan, sebab yang hidup, sebab Dia, katakan dengan iman, hari esok. Ku tak gentar, tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup tidak ada hari yang kita lalui, hidup yang tidak berarti. Setiap hidupmu, setiap harimu adalah hari yang penuh dengan makna bersama Yesus yang bangkit. Terima kasih Tuhan. Ada hari esok, sebab yang hidup ku tak gentar, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup selama-lamanya. Berarti sebab Yesus hidup. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yesus hidup. Yesus bangkit selama-lamanya. Oleh karena Yesus bangkit, Yesus hidup, maka ada hari esok dalam hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu dan meteraikan apa yang sudah kami terima dan kami dengar. Dan sekarang saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah karena Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang,
Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, nanti saudara keluar dari gereja depan ini, saudara akan mendapatkan telur Paskah, ada persembahan dari jemaat yang mengasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah.